Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Nahwu tentang maf'ul fih. Apa itu maf'ul fih? Al-maf'ul fihi wa yusamma dhorfan wa ismun yunsabu ala taqdirin fih yudhkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Maf'ul fih disebut juga dengan dhorof, adalah isim yang dibaca nasab dengan mentakdirkan kata fi di atau dalam yang disebutkan untuk menjelaskan waktu dan tempat terjadinya suatu perbuatan. Pembagian dhorof. Dhorof dibagi menjadi dua, dhorof zaman dan dhorof makan. Dhorof zaman pengertiannya adalah dhorofuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bitaqdirin fi, yang artinya isim yang menunjukkan waktu yang dinasabkan dengan memperkirakan fi dzarfiyah. Contoh isim yang menunjukkan zaman: sobahan pagi, ba'da setelah, qabla sebelum, ghadan besok, al-yauma hari, lailan malam, syahran bulan, sa'atan jam, aman tahun, lahdatan sebentar, al-an sekarang, abadan selamanya, ahyanan kadang-kadang, anifan baru saja. Kemudian dhorof makan. Pengertian dhorof makan adalah ismul makanil mansubu bitaqdirin fi, yang artinya isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan memperkirakan fi dzarfiyah. Contoh isim yang menunjukkan tempat: amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, shimala di kiri, haula di sekitar, baina di antara, janiba di samping, yaminu kanan, huna di sini, inda dan di samping. Selanjutnya contoh dhorof zaman. Sa'adhabu ilal madrasati sobahan. Aku akan pergi ke sekolah pagi hari. Sobahan adalah dhorof zaman. Kemudian qara'a Muhammadun al-Qur'ana ba'da subahi. Muhammad membaca Al-Qur'an setelah subuh. Ba'da adalah dhorof zamannya. Selanjutnya astayqidu minan naumi qabla subahi. Aku bangun tidur sebelum subuh. Sa'arji'u ila madinatin Surabaya ghadan. Aku akan kembali dari kota Surabaya besok. Sirtu yaumal jum'ati. Aku berjalan pada hari Jumat. Sadarastu darsa lailan. Aku belajar pelajaran pada malam hari. Qarartu darsa as-sa'ata saminata tamaman. Aku mengulang pelajaran pada jam 8 tepat. Takallamtu ma'aka lahdatan. Aku berbicara padamu sebentar. Yurafiqani ar-rajulu dhahaba ilal madinatil an. Lelaki itu menemaniku pergi ke kota sekarang. Ahbabtu ummi abadan. Aku mencintai ibuku selamanya. Contoh dhorof makan. Ar-rajulu qara'al qur'ana wara'a maktabi. Lelaki itu membaca Al-Qur'an di belakang meja. Al-waladu qama baina shadiqi. Anak laki-laki itu berdiri di antara temanku. Al-ibnu nama janiba abihi. Anak laki-laki itu tidur di samping ayahnya. Al-shadiqi qassa yamini. Temanku bercerita di samping kananku. Ar-rajulu sakana huna. Lelaki itu tinggal di sini. At-talibu qama amamal fasli. Mahasiswa itu berdiri di depan kelas. Al-qittu tarabbasu tahtal kursiyyi. Kucing itu bersembunyi di bawah kursi. Sulaimanu jalasa shimala Khalidin. Sulaiman duduk di samping Khalid. At-ta'iru tara fawqas samai. Burung terbang di atas langit. Ad-dujaja jara haula manzili. Ayam itu berlari di sekitar rumahku. Kemudian adapun syarat dhorof di'irabi sebagai maf'ul fih. Syarat pertama harus mengandung siratan makna fi'il yang secara lafadz tidak tampak. Syarat kedua harus menunjukkan arti tempat atau waktu yang terkait dengan suatu kejadian. Syarat ketiga harus mansub dengan amilnya. Adapun amil yang menasabkan dhorof, yang pertama fi'il. Contohnya dhahaba Khalidun yaumal jum'ati. Khalid pergi di hari Jumat. Yang kedua masdar. As-sahru lailan murhikun. Bergadang di waktu malam melelahkan. Yang ketiga isim fa'il.
Khalidun qadimun ghadan. Khalid akan datang besok. Yang keempat, isim maf'ul. Al-madrasatu maftuhatun subahan wa mughlaqatun masaan. Sekolah itu dibuka di pagi hari dan ditutup di sore hari. Yang kelima, sifat musyabahah. Contohnya, Khalidun halimun indal ghadabi. Khalid bersikap toleran ketika marah. Yang keenam, sighah mubalaghah. Contohnya, Khalidun fatinun inda sibaqi maharatil qiraati. Khalid sangat cerdas ketika lomba mahir membaca. Selanjutnya, hukum membuang amil dorof. Yang pertama, amil boleh dibuang apabila kalimatnya sudah dimengerti dengan baik. Contohnya, seperti jawaban seseorang ketika ia ditanya, "Mata tadhabu ya Khalid?" Khalid pun menjawab, "Yaumal khamis." Karena sudah jelas, maka hanya dijawab dengan yaumal khamis. Kemudian, yang kedua, amil wajib dibuang dalam beberapa tempat berikut ini. Yang pertama, apabila dorof menempati posisi khobar. Contoh, al-imtihanu ghadan, ujian akan berlangsung besok. Yang kedua, apabila dorof menempati hal. Contoh, ra'aituka bainal mujahidina fi sabilillah. Aku melihatmu berada di antara para mujahidin fi sabilillah. Yang ketiga, apabila dorof menempati posisi na'at. Contoh, ishtara Khalidun al-kitabah min maktabatin amamal madrasati. Khalid membeli buku dari perpustakaan yang berada di depan sekolah. Kemudian yang keempat, apabila dorof menempati posisi silah mausul. Contohnya, ishtari Khalidun al-kitabah minal maktabatil lati amamal madrasati. Khalid membeli buku dari perpustakaan itu yang terletak atau berada di depan sekolah. Yang kelima, apabila dorof menempati masyghul anhu. Contohnya, yaumal khamis sumtu fihi. Di hari Kamis itu aku berpuasa. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.